Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 28 April 2023. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya Tanita Patesina, inilah Tribun Ambon hari ini. Kita mulai dengan berita pertama. Namlea dan Banda jadi tujuan arus balik Idul Fitri 1440 Hijriah dengan penumpang terbanyak. Kantor Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan KSOP kelas 1 Ambon mencatat penumpang naik tujuan Namlea dan Banda menjadi terbanyak dalam arus balik Lebaran 2023. Berdasarkan data yang dirampung dari 3 pelabuhan yakni Siwabesi, Yosudarso, dan Slamet Riyadi, menunjukkan sebanyak 4.919 penumpang dari Pelabuhan Ambon menuju Namlea. Diikuti dengan tujuan Banda yang mencapai 4.465 penumpang. Demikian disampaikan Kasih Lala KSOP kelas 1 Ambon, Ruswan kepada tribunambon.com, Jumat 28 April 2023. Sementara penumpang tual mencapai 2.526. Sorong ada penumpang naik dari Pelabuhan Yosudarso Ambon sebanyak 1.164 orang. Keenam ada tujuan Tehuru mencapai 1.109 penumpang naik. Berikutnya ada tujuan Sorong, penumpang naik mencapai 1.660 orang. Yang kedelapan ada tujuan Ternate yang penumpang naiknya mencapai 997 orang. Kemudian ada Sanana 575 orang dan Wulur dengan 551 penumpang. Selanjutnya ada Wanci dengan jumlah penumpang sebanyak 293 orang, Buano sebanyak 286 penumpang, Amahai sebanyak 258 dan Gorom sebanyak 188 penumpang. Ruswan menambahkan bahwa arus balik ini akan terus bertambah karena baru H+6 dan masih ada 9 hari lagi hingga hari ke-15 setelah Lebaran. Memiliki 3 dermaga, yaitu dermaga Yosudarso, dermaga Slamet Riyadi, dan dermaga Gudangarang. Untuk rekapitulasi data angkutan laut Lebaran sampai pada H-5, untuk tujuan pelabuhan untuk pergerakan penumpang yang masih tinggi untuk pantauan kami pada angkutan laut Lebaran di kantor KSOP Ambon adalah tujuan Namlea, Banda, Sorong, Ternate, dan Bau-Bau. Sementara untuk daerah tujuan perjalanan Tribuners, arus balik Lebaran 2023 sebanyak 3.777 penumpang dan kendaraan turun dari Pelabuhan Feri Hunimoa dan Galala. Balai Pengelola Transportasi Darat BPTD Provinsi Maluku mencatat sebanyak 3.777 penumpang dan kendaraan arus balik dari Pelabuhan Waipirit, Hunimoa, dan Pelabuhan Namlea, Galala, Kota Ambon. Kepala BPTD Maluku Handa Lesmana menjelaskan dari total tersebut 3.246 penumpang dan kendaraan diantaranya naik dari Pelabuhan Waipirit Seram bagian barat ke Pelabuhan Hunimoa Liang Maluku Tengah. Dengan rincian untuk penumpang sendiri sebanyak 2.129 orang, 804 kendaraan roda 2 dan 313 kendaraan roda 4. Kata dia, berdasarkan pemantauan langsung di lapangan, pelayanan dan penyelenggaraan angkutan penyeberangan dari 2 pelabuhan ini terpantau ramai, tertib, dan lancar. Sementara untuk Pelabuhan Namlea ke Galala, Kota Ambon terdapat 311 penumpang, ditambah 82 kendaraan roda 2 dan 36 kendaraan roda 4. Total penumpang dan kendaraan itu diangkut oleh 1 kapal dengan 1 kali trip penyeberangan.
Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Aneka olahan sagu jadi oleh-oleh libur lebaran dan sarut kelapa paling laris. Aneka kuliner berbahan dasar sagu seringkali dijadikan oleh-oleh dari kota Ambon. Bagi Anda para pemudik yang berlibur ke kota Ambon, bisa membeli aneka olahan sagu di salah satu pusat oleh-oleh kaki lima yang berlokasi di Jalan DI Panjaitan, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Pada Kamis 27 April 2023, beragam jajanan oleh-oleh dijual para pedagang. Mulai dari sarut kelapa, sagu tumbu, sagu merah, dan lainnya. Salah seorang pedagang, Mama Ita Hatu, mengungkapkan bahwa sarut kelapa menjadi salah satu kuliner yang paling laris. Menyusulnya ada sagu merah dan juga sagu tumbu. Dituturkan bahwa saat libur lebaran, rata-rata sehari sarut kelapa terjual hingga ratusan bungkus. Beraneka oleh-oleh dijualnya rata-rata Rp20.000 per bungkusnya. Tak hanya kuliner berbahan dasar sagu, ada pula jajanan lain seperti halwa kenari, roti kenari, manisan pala banda, dodol durian, dan gula merah saparua. Tribuners, dengan harga terjangkau, ragam kuliner oleh-oleh khas kota Ambon dijual mulai 20 ribuan. Oleh-oleh berupa kuliner atau jajanan selalu menjadi pilihan menarik, terutama jajanan oleh-oleh berbahan dasar sagu yang menjadi ciri khas di kota Ambon. Tribuners dapat membeli aneka jajanan di deretan pedagang kaki lima yang berlokasi di Jalan DI Panjaitan, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Adapun beragam jajanan dijual terjangkau, yakni mulai 20 ribuan saja. Pantauan tribunambon.com sekitar pukul 7 malam hari di lokasi, terlihat sebanyak 11 lapak kaki lima menjajakan berbagai kuliner oleh-oleh khas kota Ambon. Diketahui para pedagang kaki lima tersebut berjualan setiap harinya. Buka sejak pagi hari pukul 7 waktu Indonesia Timur hingga pukul 23 waktu Indonesia Timur. Berikut deretan harganya, yaitu sarut kenari, bagia kenari, roti kenari, halwa kenari per bungkusnya masing-masing Rp20.000. Ada juga sagu lempeng dan sagu porna seharga Rp20.000, sagu putih seharga Rp10.000, sagu tumbu Rp10.000, roti kering seharga Rp15.000, dan manisan pala banda seharga Rp10.000 per bungkus. Ada juga halwa kacang seharga Rp10.000, dodol durian dengan harga Rp50.000. Gula merah saparua di harga Rp35.000. Ada kenari bungkusan kecil seharga Rp25.000, sedangkan bungkus sedang seharga Rp50.000 dan bungkus yang besar dihargai Rp100.000. Baik Tribuners, ragam berita terkait dengan oleh-oleh khas kota Ambon sekaligus menutup perjumpaan kita di Tribun Ambon hari ini edisi 28 April 2023. Saya Tanita Patisina beserta kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi dan amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.